Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, InsyaAllah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kita, ya, masih membahas tentang biografi Imamuna Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ikhwas sekalian, kita telah mengetahui nama atau nasab Al-Imam Syafi'i, di mana nasab beliau bersambung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek, yaitu Abdul Manaf. Kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sudah mengetahui lahirnya Al-Imam Syafi'i, yaitu pada tahun berapa? Tahun 150 Hijriah. Di mana? Di Palestin, Gaza. Kemudian setelah 2 tahun, ibu Al-Imam Syafi'i membawa beliau ke Mekah, ke daerah nenek moyangnya di Hijaz. Agar apa? Agar Al-Imam Syafi'i tumbuh di sana, belajar di sana, ya, mengenal nasab dan mengenal adab Al-Arabi, mengenal sastra Arab. Tinggallah Al-Imam Syafi'i di Makkah, tumbuhlah di sana. Beliau tumbuh di kabilah Hudzail, belajar sastra, belajar syair dan belajar nasab di sana. Kemudian di samping itu Al-Imam Syafi'i juga belajar di Masjidil Haram, ya, dengan ulama-ulama Al-Haram. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya ada guru pertama, termasuk guru pertama, guru Al-Quran, ya, Al-Imam Syafi'i. Dan Al-Imam Syafi'i mengambil Quran dari beliau. Siapa namanya? Ismail ibn Abdullah Konstantin Al-Muqri, ya. Beliau mengambil Al-Quran dari gurunya ini yang bernama Ismail ibn Abdullah Al-Konstantin. Kemudian insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, bagaimana Imam Syafi'i mengambil ilmu di Makkah bersama ulama-ulama Makkah, Masjidil Haram. Adapun, ya, guru-guru Al-Imam Syafi'i di Makkah ini cukup banyak. Namun yang yang nampak atau yang berkesan, ya, artinya yang terkenal dari guru-guru beliau di Makkah ini, salah satunya yang pertama adalah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ahli hadis. Nama asli beliau adalah Sufyan ibn Uyainah
ibn Maimun Abu Muhammad Al-Kufi thumma Al-Makki, dilahirkan di Kufah pada tahun 107 Hijriah. Dilahirkan di mana? Di Kufah. Di Kufah, Kufah itu daerah mana ikhwas sekalian? Al-Basrah wal Kufah, daerah Irak. Ya. Beliau lahir di Kufah pada tahun 107, kemudian meninggal dunia wafat di Mekkah pada tahun 198 Hijriah. 198 Hijriah. Dan termasuk tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau Al-Imam Sufyan ibn Uyainah ini termasuk ya ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis, termasuk muhaddis di Haramil Makki pada waktu itu. Al-Imam Syafi'i mengambil dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala tentang ilmu hadis, hadis dan ilmu hadis dari beliau, dan cukup ya banyak terpengaruh dengan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Syafi'i termasuk ya banyak terpengaruh dari pemikiran ataupun daripada ilmunya Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Maka ya telah mengeluarkan Ibnu Abi Hatim, telah mengeluarkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Kalaulah seandainya ya tanpa jasa Malik dan Sufyan, yang dimaksud Sufyan ibn Uyainah, niscaya ilmu orang Hijaz itu akan hilang. Ilmu apa yang maksudnya? Ilmu hadis, ilmu sanad, ilmu jarh wa ta'dil. Ya, ilmu tentang apa? Ilmu tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini karena apa? Karena keagungan dan kedudukan Sufyan ibn Uyainah di dalam ilmu hadis. Dan Al-Imam Syafi'i ini termasuk murid yang ada dalam hati Sufyan ibn Uyainah. Ya, karena ada beliau Al-Imam Syafi'i, kecerdasan beliau, sehingga siapa saja orang yang bergaul dengan Al-Imam Syafi'i pasti akan merasa senang. Ya, apalagi mengambil ilmu darinya, maka akan bangga seorang guru. Nah, ini guru yang pertama di dalam apa? Di dalam ilmu hadis, yaitu siapa? Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, guru yang kedua yaitu Al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji, bukan Imam Muslim temannya Imam Bukhari, bukan. Karena Al-Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim, itu hidup jauh setelah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Ini termasuk guru beliau, Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Beliau asalnya dari Syam, kemudian diberikan laqab Az-Zanji dikarenakan warna kulitnya merah. Az-Zanji artinya merah. Atau diberikan laqab Az-Zanji karena putih kulitnya, artinya kebalikan daripada merah. Ya, putih. Saking putihnya maka dinamakan Az-Zanji. Beliau Al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji adalah mufti di Masjidil Haram pada waktu itu, di Haramil Makki. Ya, termasuk mufti di Haramil Makki, ahli fikih, faqih. Dan aktivitasnya ataupun
kedalamannya mengenai fikih lebih daripada ilmu hadis. Artinya lebih kepada ilmu faqih. Ya, mufti waktu itu di Haramil Makki. Beliau wafat pada tahun apa, ikhwah? Pada tahun 179. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji wafat pada tahun 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu dari beliau. Ya, dan duduk bersama, ya, Al-Imam Syafi'i duduk bersama Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk mengambil ilmu lebih banyak, lebih sering dibandingkan kepada Sufyan ibn Uyainah. Sehingga Al-Imam Nawawi, ya, mengatakan atau membuat terjemah atau biografi Al-Imam Syafi'i, ya, di dalam kitabnya Kitab Al-Asma wal Lughat, tidak menyebutkan daripada guru-guru Imam Syafi'i kecuali Al-Imam Malik, dan sebelum Imam Malik disebutkan Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Kenapa? Karena seringnya atau karena kebanyakannya Al-Imam Syafi'i duduk bersama Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji ini. Dan ternyata, ya, sebab daripada mujalasah ataupun sebab daripada seringnya duduk Al-Imam Syafi'i dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji ini disebabkan karena Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji ini bukan hanya sekedar guru, akan tetapi juga murabbi. Artinya bukan hanya sekedar mengajar, akan tetapi, ya, salah satu orang yang menginspirasi Al-Imam Syafi'i untuk menekuni ilmu fikih. Dan ini sangat banyak kejadian seperti ini dialami oleh para ulama kita. Sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang sebelumnya sibuk dengan aktivitasnya itu bekerja sebagai penjual kain. Al-Imam Abu Hanifah ini, ya, profesinya sebelumnya adalah apa? Adalah penjual kain. Sampai ketika Al-Imam Abu Hanifah bertemu dengan Sya'bi, Al-Imamu Sya'bi. Kemudian Al-Imam Sya'bi mengatakan, ya, aku melihat pada dirimu itu ada bakat untuk mendalami ilmu fikih. Sehingga ketika mendengar perkataan Al-Imam Sya'bi ini, Al-Imam Abu Hanifah langsung, ya, masuk ke dalam hatinya, sehingga Allah memberikan kemudahan untuk bisa memperdalam ilmu fikih. Begitu juga Al-Imam Zahabi. Al-Imam Zahabi yang menjadi siapa? Al-Imam Zahabi termasuk ahli hadis. Ada kan Sunan Az-Zahabi kan? Nah, beliau, ya, pada suatu ketika dikatakan oleh gurunya begini perkataannya, ya, wahai anak muda, wahai anakku, ya, tulisanmu itu seperti tulisannya ahli hadis. Nah, dari perkataan gurunya ini maka Al-Imam Zahabi menjadi semangat, menjadi apa? Termotivasi, sehingga seperti yang kita lihat Al-Imam Zahabi menjadi imam, ya, di dalam ilmu hadis. Karena apa? Karena ucapan yang singkat oleh gurunya, tapi namun ikhlas diucapkan dan sampai kepada hati Al-Imam Zahabi. Bukan hanya basa-basi, akan tapi timbul daripada hati yang dalam dari seorang guru, kemudian mengucapkan apa kepada muridnya dengan maksud apa? Agar Allah menjadikan muridnya ini sebagai ahli hadis, maka ucapan yang seperti itu masuk ke dalam hati. Dan salah satunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, waktu itu beliau masih muda, sangat muda, ya, masih umur puluhan atau belasan, ya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, yaqulu kharajtu atlubu an-nahwa wal adaba falaqini Muslim ibn Khalid Az-Zanji faqala ya fata min aina anta? Qultu min ahli Makkah. Qala wa aina manzilatuka biha? Wa aina manziluka biha?
qultu bi sya'bil khayf. Qala min ayyi qabilatin anta? Qultu min waladi Abdi Manaf. Qala bakh bakh laqad syarrafaka Allahu fid dunya wal akhirah. Ala ja'alta fahmaka hadha fil fiqh fakana ahsana bik. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku keluar untuk mencari ilmu nahwu dan adab. Mencari apa? Ilmu nahwu dan adab. Karena ketika awal Al-Imam Syafi'i pindah ke Mekah, maka Al-Imam Syafi'i bersama kabilah Hudzair seperti yang sudah kita sebutkan, beliau memperdalam ilmu apa? Sastra, ilmu bahasa, nahwu, sharaf dan ilmu bahasa yang lain. Al-Imam Syafi'i disibukkan dengan ilmu-ilmu bahasa. Kemudian apa? Falaqiyani Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Kemudian menemui aku Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Faqala, kemudian dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Muslim ibn Khalid Az-Zanji mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, ya fata, wahai pemuda, min aina anta? Dari mana engkau? Al-Imam Syafi'i mengatakan, mi ahli Makkah, dari ahli Makkah. Qala wa aina manziluka biha? Di mana rumahmu di Mekah? Al-Imam Syafi'i mengatakan di Sya'bil Khaif, artinya di bangsa ataupun di komplek ya, Khaif. Kemudian qala min ayyi qabilatin anta? Engkau dari kabilah mana? Al-Imam Syafi'i mengatakan min waladi Abdi Manaf, dari anaknya Abdi Manaf. Qala bakh bakh laqad syarrafaka Allahu fid dunya wal akhirah. Ya. Takjub. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Ya, karena keturunan Abdi Manaf, Quraisy. Ya, tidak sembarang. Ala ja'alta fahmaka hadza fil fiqh? Tidakkah engkau jadikan pemahamanmu itu di dalam ilmu fikih? Artinya, janganlah engkau hanya menyibukkan diri dengan ilmu bahasa. Janganlah hanya tujuan akhir daripada menuntut ilmu itu hanya mencari ilmu bahasa, jangan. Akan tetapi jadikan itu sebagai apa? Jalan untuk memahami fikih. Fakana ahsana bika. Kata Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan itu lebih baik bagimu. Ya. Sehingga apa? Dari ucapan yang singkat ini, ya. Apa tadi ucapannya? Ala ja'alta fahmaka fil fiqhi? Ala ja'alta fahmaka fil fiqhi? Tidakkah engkau jadikan pemahamanmu yang bagus ini untuk mendalami ilmu fikih? Dari ucapan gurunya ini, maka Al-Imam Syafi'i termotivasi sehingga apa? Sehingga menekuni ilmu fikih. Selain ilmu bahasa, Al-Imam Syafi'i menekuni ilmu fikih. Sehingga menjadi salah satu al-imam al-mujtahid al-mutlaq, ya, imam mujtahid, salah satu a'immatul madzahibil arba'ah, menjadi imam dari mazhab yang 4, Al-Imam Syafi'i. Ini akibat apa? Wasilahnya apa? Perkataan gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji, begitu melihat kecerdasan muridnya, begitu melihat ya ada bakat yang berada pada seorang anak ini, yaitu Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya ala ja'alta fahmaka fil fiqhi? Tidakkah engkau jadikan pemahamanmu itu di dalam fikih, atau memperdalam ilmu fikih? Nah, dari sini beliau akhirnya apa? Memperdalam ilmu fikih selain ilmu-ilmu yang lain. Nah, maka ini bukan hanya ucapan ikhwas sekalian. Maka bagi kita seorang guru, dan antum akan menjadi seorang guru juga, ya, jangan pelit untuk apa namanya, memotivasi murid santri-santrinya dan memberikan semangat kepada muridnya, sehingga apa? Sehingga menancap dalam hati mereka, termotivasi agar mereka menjadi apa yang dikatakan oleh seorang gurunya itu. Nah, dan ini masya Allah, ya, ada dulu dosen Lipia, dosen Lipia itu pernah ada salah satu dosen yang memang dia sering kepada mahasiswa seperti itu, ya. Dan waktu itu pernah, tapi ana belum tercapai ini, ya. Sampai sekarang qadarullah belum tercapai. Ada guru ana pernah mengatakan di dosen di Libya itu, begitu anak imam, kemudian setelah imam beliau panggil, sini Teguh ta'al. Kemudian apa? Ana arju an takuna muqri'an fi hadal balad.
Aku berharap engkau jadi mukri, guru Quran di negara ini. Nah, cuma ya ucapan itu sangat termotivasi waktu itu ya. Cuma qadarullah sampai sekarang masih dalam perjalanan. Karena tersendat oleh perjalanan ya kegiatan-kegiatan yang agak sulit. Namun ucapan seperti itu bukan ucapan yang biasa, ya. Ini ucapan yang artinya singkat ataupun biasa ketika dia ya keluar daripada hati yang terdalam atau ikhlas dari seorang guru, maka insyaallah perkataan ini akan menancap ke dalam hati dan sanubari seorang murid atau santri, dan ini insyaallah akan menjadi motivasi. Ikhwah, ya. Nah, begitu yang dialami oleh ulama-ulama kita, seperti yang sudah disebutkan sebagiannya, Al-Imam Mudzahabi jadi ahli hadis karena perkataan gurunya, ya tulisanmu seperti ahli hadis. Tulisan. Kemudian Al-Imam Bukhari kenapa bisa menulis Sahih Bukhari? Kenapa? Karena waktu itu gurunya mengatakan di dalam majelis Al-Imam Bukhari, di dalam majelisnya Imam Bukhari waktu itu masih jadi santri. Ya, mengatakan kalau seandainya ada dari kalian, dari santri-santriku yang mampu mengumpulkan ya hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bagus. Maka ketika gurunya mengucapkan seperti ini, langsung Al-Imam Bukhari ya masuk ke dalam hatinya sehingga beliau mempunyai azam untuk menulis apa? Untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Sehingga ya tertulislah Sahih Bukhari. Dan termasuk ke dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, min asahhi kutubil musannafah ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi perkataan seperti ini bukan sembarang ya. Taib. Nah, jadi itu ya bagaimana sebab daripada Al-Imam Syafi'i mendalami fikih dari perkataan siapa tadi? Gurunya bernama Muslim Ibn Khalid Az-Zanji. Dan sebagaimana yang sudah kita katakan tadi bahwasanya Muslim Ibn Khalid Az-Zanji ini bukan hanya sekedar guru mengajar, tetapi beliau termasuk murabbi yang memperhatikan muridnya, dekat dengan muridnya, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika melihat muridnya sudah pantas, kemudian sang guru ini Muslim bin Khalid Az-Zanji memberikan kesempatan kepada Imam Syafi'i ya untuk memberikan fatwa. Untuk memberikan fatwa. Ketika beliau masih berumur 15 tahun. Ya, dipersilakan oleh gurunya, diberikan kepercayaan, tafadhal ya antum boleh berfatwa. Umur berapa? 15 tahun. Maka kalau seandainya ada yang bilang saya baru umur 12 tahun atau baru 15 tahun masih kecil. Kecil dari mana? Antum sudah mimpi basah ya. 15 tahun masih kecil. Bahkan 11 tahun Syekhul Islam Taimiyah 11 tahun berfatwa. Dan syarat fatwa itu berat, bukan sembarangan. Ini menandakan kedalaman ilmu mereka para ulama kita. Jadi ya jangan pernah merasa saya kecil, baru SMP, umur 13, 14, 15. Itu sudah besar di dalam Islam, dan itu seharusnya sudah mandiri, sudah terlepas daripada orang tua. Ya, sudah balik, sudah terlepas dari orang tua harusnya. Tetapi alhamdulillah antum masih ditanggung oleh orang tua antum, maka manfaatkan ya kesempatan yang baik ini. Imam 15 tahun sama seperti siapa? 15 tahun sini? Yang umur 15 tahun? Siapa yang umur 15 tahun? Ramlan, Fikram. Udah berfatwa ini ya. Al-Imam Syafi'i. Kalau sekarang ya buru-buru fatwa ya, ngurus sendiri aja kadang-kadang nggak bisa, ngurus sendiri saja nggak bisa. Kalau dulu ya ulama-ulama kita dari kecil sudah melakukan safar, ikut menuntut ilmu mandiri sendiri ya. Nah, kalau sekarang umur 15 tahun masih emak lagi gitu, masih emak bapak ya.
Bapaknya juga mengatakan, "Ustaz, anak saya masih kecil." Berapa umurnya? 16 tahun. Kecil dari mana 16 tahun? Ya. Masih kecil 15 tahun. Kecil dari mana? Besar 15 tahun. 12 tahun besar. Masih kecil itu umur 7 tahun, 6 tahun kecil. Ya. Kalau ada 12 tahun, 13 tahun udah besar, apalagi 17 tahun. 18 tahun, ini besar. Ya, kalau nikah sekarang pun bikin anak bisa. Ya. Besar berarti. Ya. Nah, jadi jangan berpikir masih kecil terus, ya. Sudah besar. Nah, beliau mengatakan, ya, "Afti ya Aba Abdillah, qad ana laka an tuftiya." Wa huwa ibnu 15 sanah. Kata gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji kepada Imam Syafi'i, "Afti ya Aba Abdillah." Silakan berfatwa ya Abu Abdillah, yaitu Imam Syafi'i. "Qad ana laka an tuftiya." Sekarang sudah waktunya engkau boleh berfatwa. Wa huwa ibnu 15 sanah. Beliau adalah anak umur 15 tahun. Untuk itu, ya, Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji ini termasuk apa? Termasuk orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i. Mungkin kita pun pernah mengalami, nanti insyaallah akan kita rasakan, ya, ada beberapa orang yang figur yang artinya berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Ada. Pasti ada. Ya. Nah, Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid Az-Zanji ini termasuk apa? Orang yang berpengaruh dalam kehidupan Al-Imam Syafi'i. Taib. Kemudian setelah itu, ya, ini guru Al-Imam Syafi'i yang terkenal, ya, di Mekah, Haramil Makki. Tadi yang pertama siapa? Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau salah satu seorang ahli hadis di Mekah waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Beliau adalah ahli fiqh, mufti Haramil Makki pada waktu itu. Dan termasuk orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian setelah merasa Al-Imam Syafi'i telah mengambil banyak ilmu dari ulama-ulama ahli Mekah, ya, dari Haramil Makki, kemudian merasa kurang, ya, ingin nambah ilmu lagi, dan beliau mendengar di Madinah itu ada seorang ulama besar, ya, ahli hadis, Imam Darul Hijrah. Siapa? Al-Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas. Sehingga beliau apa? Beliau berkeinginan atau berazam untuk apa? Untuk mendatangi Imam Malik. Di mana? Di Madinah. Sedangkan beliau, ya, sudah menghafal kitabnya Imam Malik yang terkenal, yaitu apa? Kitab apa? Al-Muwatta. Sebagaimana yang sudah disebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasanya Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun dan menghafal Muwatta Imam Malik pada umur berapa? Pada umur berapa? 10 tahun. Ya. Kemudian pergilah Al-Imam Syafi'i menuju ke mana? Ke Madinah untuk belajar kepada siapa? Kepada Imam Malik. Sebagaimana yang dikeluarkan Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi bisanadihi ilal imam, dengan sanadnya kepada Imam Syafi'i, berkata, "Ataitu Malik ibn Anas wa ana ibnu 13 sanah." Aku mendatangi Imam Malik ibn Anas sedangkan aku anak berumur 13 tahun. Perhatikan, anak belasan tahun udah melalang buana kemana-mana, ya, ke Mekah ikut orang Baduy, ya, orang pedalaman, kemudian belajar dengan ulama, kemudian pergi sendiri ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah bukan jarak yang pendek, panjang. Sekarang pakai mobil saja kurang lebih butuh waktu 6 jam dengan kecepatan yang maksimal, enggak ada macet kayak tol. Ya. Bagaimana zaman dulu
Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kemudian ulama-ulama kita berjalan dari Makkah ke Madinah, bagaimana lamanya perjalanan itu? Nah, Imam Syafi'i apa? Mendatangi Imam Malik Madinah ke Madinah, ya, di Madinah pada umur berapa tahun? 13 tahun. Namun kedatangan Al-Imam Syafi'i awal kalinya untuk belajar kepada Imam Malik ini tidak menetap, artinya tidak terus-terusan. Terkadang di Madinah, terkadang pulang ke Mekah. Masih belum bisa menetap, kecuali di tahun-tahun terakhir ketika Imam Malik ingin wafat. Ya, baru Al-Imam Syafi'i bermulazamah kepada Imam Malik. Tapi sebelum itu masih pulang pergi bolak-balik antara Mekah Madinah. Ya, makanya tadi ketika gurunya mengatakan Muslim Ibn Khalid Az-Zanji, ya fata ya afti ya Aba Abdillah wa qad hana laka an tuftiya. Ya, ketika gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zanji mengatakan, berfatwalah wahai Abu Abdillah, sekarang sudah waktunya engkau untuk bisa berfatwa. Pada umur berapa tahun? 15 tahun. Nah, ini menandakan bahwasanya ketika umur 13 tahun menuju Madinah ini tidak menetap, artinya masih ada pergi ke Mekahnya, ya. Masih pergi ke Mekah dan masih menimba ilmu ke gurunya, itu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Pergilah Imam Syafi'i menuju Madinah untuk belajar kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Sedangkan keadaan Madinah, ikhwah, Madinah, tahu Madinah enggak? Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Tahu? Siapa yang pernah ke sana? Belum ada yang pernah ke sana, ya? Nah, kita doakan semoga kita dimudahkan untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram dan kepada Masjid Nabawi. Amin. Allahumma amin. Nah, Al-Masjidin Nabawi atau Madinah dari semenjak Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian membangun peradaban dan negara Islam di Madinah. Semenjak itu Madinah menjadi pusat kota ilmu. Menjadi pusat kota ilmu, di mana ya manusia menuntut ilmu kemana? Ke Madinah. Karena ketika zaman Nabi, karena ada Nabi SAW. Sesudah Nabi wafat, karena di situ tempat berkumpulnya para sahabat. Ya. Kemudian setelah itu pun sama, tetap, ya, walaupun ketika zaman Ali bin Abi Thalib, ibu kota kekhilafahan pada waktu itu dipindahkan kemana? Ke Kufah. Ya, ketika zamannya Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota kekhilafahan dipindahkan ke Kufah. Namun tetap Madinah menjadi kiblatnya ilmu. Ya. Kemudian dipindahkan lagi setelah itu ke Baghdad, ke Syam waktu itu. Ketika zamannya siapa? Ketika zaman siapa ya ke Syam? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Ibu kotanya pindah-pindah terus. Jadi ibu kota pindah itu jangan aneh. Indonesia mau pindah ibu kota pun enggak aneh. Dari dulu juga sudah ada pindah ibu kota. Nah, jadi Madinah meskipun ibu kota kekhilafahan, ya, dipindahkan bukan lagi di Madinah, akan tetapi Madinah tetap menjadi pusat apa? Peradaban ilmu, menjadi kiblatnya ilmu. Di mana ya di sana terdapat ilmu-ilmunya para sahabat, ilmunya para tabi'in, ilmunya para tabi'ut tabi'in. Ya. Dan banyak sekali ahli-ahli ilmu di Madinah. Seperti yang terkenal ada namanya istilah fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Ada fuqaha al-Madinah as-sab'ah.
Ada ahli fikihnya Madinah 7 orang. Terkenal namanya apa? Fuqahaul Madinah as-sab'ah. Yang pertama ya adalah Sa'id ibn al-Musayyab atau Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab yani. Ini yang pertama. Allahu. Kemudian yang kedua Urwah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam. Berarti anaknya siapa? Anaknya Zubair ibn Al-Awwam. Urwah ibn Az-Zubair. Kemudian yang ketiga Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith. Abu Bakar ibn Abdurrahman Al-Harith. Kemudian yang keempat Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Kemudian yang kelima Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Kemudian yang selanjutnya yang keenam Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Berarti siapanya Abu Bakar? Cucunya Abu Bakar. Ya, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian yang terakhir yang ketujuh Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar. Nah, ketujuh ulama ini disebut dengan apa? Fuqahaul Madinah as-sab'ah. Fuqahaul Madinah as-sab'ah. Yang pertama siapa tadi? Sa'id ibn Musayyib. Musayyib atau Musayyib yani kita. Semua yang kedua Urwah bin Zubair Al-Awwam. Yang ketiga siapa? Abu Bakar ibn Abdurrahman Al-Harith. Kemudian yang keempat Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Yang kelima siapa? Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Yang keenam Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Yang ketujuh siapa? Sulaiman ibn Yasar. Ini dikenal sebagai apa? Fuqahaul Madinah as-sab'ah. Dan termasuk ulama besar ya Madinah, dan salah satu guru besarnya Al-Imam Malik rahimahullah adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman al-musamma bi Rabi'atul Ra'yi. Rabi'ah ya, Rabi'ah namanya, Rabi'ah, Al-Imam Ar-Rabi'ah. Ini termasuk apa? Imam besar. Ya, termasuk guru besarnya Al-Imam Malik rahimahumullah jami'an. Dan dari semenjak dulu Madinah ini menjadi pusat ya ilmu peradaban sampai sekarang. Sampai sekarang masih banyak majelis-majelis para ulama dari majlis Al-Quran, kemudian Al-Hadis, majelis hadis, akidah, fikih, banyak sampai sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang Madinah menjadi apa? Termasuk pusat peradaban ilmu. Dan alhamdulillah Allah jaga Madinah daripada penyimpangan ya. Dan hanya orang yang pernah belajar di sana yang bisa merasakan bagaimana nikmatnya belajar. Kita belum pernah merasakan. Ya, anak pernah merasakan sehari 2 hari aja. Ya, tapi ya orang-orang yang diberikan rezeki untuk bisa belajar di Madinah ini orang pilihan yang Allah pilih, insyaallah. Masya Allah ya. Taib. Udah isa tapi ini ikhwah. Gimana ini? Nah, Al-Imam Malik selain ahli hadis, beliau juga ya termasuk apa? Al-fiqh, ahli fiqh. Al-Imam Malik termasuk ahli hadis dan ahli fiqh. Dan termasuk ya ulama apa? Ulama yang membawa pemikiran ahli hadis. Madrasatu ahli hadis yani.
ada madrasah ahli hadis, artinya pemikiran ahli hadis di Madinah. Sedangkan madrasah ahli ra'yi di mana di Kufah yang dipimpin sebelumnya oleh Al-Imam Abu Hanifah. Adanya di mana? Kufah, di negeri sana, Kufah di Irak yani. Ya. Dipimpin oleh siapa? Al-Imam Abu Hanifah madrasatul ra'yi. Sedangkan Imam Malik disebut dengan apa? Madrasatul ahli al-hadis. Dan Al-Imam Syafi'i ini adalah keunikannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, maka seperti yang sudah Anda bilang di pertemuan yang pertama, ketika kita membahas tentang Al-Imam Syafi'i, maka kita akan bersinggungan dengan ulama-ulama mazhab yang lain. Al-Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Al-Imam Syafi'i termasuk gurunya Imam Ahmad. Dan Al-Imam Syafi'i juga termasuk murid daripada muridnya Abu Hanifah. Ya, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. InsyaAllah kita akan ceritakan ketika Imam Syafi'i sudah sampai kepada Irak. Nanti perjalanan Imam Syafi'i setelah Madinah selesai, Imam Malik wafat, kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah sebentar nanti akan diajak kerja di Yaman. Ya, diajak bekerja di Yaman, menjadi qadhi di Yaman. Kemudian Imam Syafi'i mengalami fitnah dan sehingga dipanggil oleh khalifah pada waktu itu Harun ar-Rasyid. Ya, dipanggil dan diadili oleh khalifah pada waktu itu, kemudian diselamatkan oleh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani insyaallah, dan kemudian Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini menjadi gurunya Al-Imam Syafi'i selanjutnya. Ya, sehingga Al-Imam Syafi'i mengambil semua ilmu daripada imam-imam besar yang lain. Ya. Insyaallah kita akan lanjut kajian kita. Ini belum masuk, nanti insyaallah enggak apa-apa, kita karena yang penting kita mengetahui guru-guru ulama kita penting. Ya, sebagai motivasi untuk kita, sebagai contoh suri tauladan untuk kita. Jangan sampai kita salah mengidolakan seseorang. Ya. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Al-mar'u ma'a man ahabbah. Ya, al-mar'u ma'a man ahabba, seorang itu bersama dengan orang yang dicintai pada hari kiamat nanti. Jangan sampai kita salah mengidolakan. Maka kita kaji sirah nabawiyah, kita kaji perjalanan para ulama kita, supaya apa? Kita sudah banyak ya contoh-contoh yang harus kita ikuti, bukan contoh-contoh yang enggak karuan. Ya, contoh ulama kita, para pendahulu kita. Maka penting pembahasan seperti ini. Ya. Kemudian Anas, nah ini uniknya Anas, Masya Allah. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah menjawab al-mar'u ma'a man ahabbah. Anas mendengarkan hadis ini, kemudian Anas mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arjullaha an akuna ma'ahum. Masya Allah Anas. Ya. Kalau begitu aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan aku berharap kepada Allah agar aku bersama mereka nanti hari kiamat. Nah, seperti ini seyogianya seorang muslim mengidolakan para sahabat, para Rasulullah, para orang saleh, bukan mengidolakan yang orang-orang yang enggak jelas asal usulnya, Korea sebagainya. Ya, mengidolakan Messi muslim atau kafir, ya. Jangan diidolakan. Taib, insyaallah ikhwas sekalian kita akan lanjutkan. Enggak apa-apa nanti selesaikan kita biografi Imam Syafi'i, baru kita bahas tentang sedikit biografi Al-Imam Abu Syuja Sahibul Matan. Kemudian kita bahas juga biografinya Al-Imam Muhammad ibn Qasim Sahibul Syarah, ya, Sahibul Fathul Qarib. Ya, sekilas. Kemudian baru kita masuk ke dalam pembahasan Fathul Qarib insyaallah. Taib, ilahuna naktafi. Kita cukupkan, semoga ya ini bermanfaat ikhlas sekalian bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari dan kita dengarkan pada hari ini bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.